Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Fakultas Handayani Dewi, Revalina Naysila Ramadini, Bila Ramadini, dan Salwa Salsabila dari program studi keperawatan angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas kelompok TIK, yaitu review course Alison. Jadi, apa sih Alison itu? Alison adalah platform e-learning atau pendidikan online internasional yang berbasis Irlandia. Alison ini menawarkan 6.000 lebih kursus online yang gratis. Nah, apa sih yang disediakan oleh Alison ini? Jadi, Alison ini menyediakan kursus di banyak bidang, diantaranya yaitu teknologi atau IT, kesehatan, bahasa, bisnis dan manajemen, pengembangan diri, sales dan marketing, teknik dan konstruksi, pendidikan dan akademik, dan kategori lainnya sesuai kebutuhan. Apa sih yang kita pelajari dalam kursus ini? Jadi materi utama dalam kursus ini berpusat pada kerangka teori yang paling terkenal, yaitu dalam memahami motivasi dan kebutuhan manusia, yang biasa kita kenal dengan hierarki kebutuhan Maslow. Lalu poin-poin utama yang kita pelajari di sini adalah pengenalan konsep hierarki, yaitu kita memahami model piramida yang mengatur kebutuhan manusia dari yang paling dasar hingga yang paling kompleks. Setelah itu kita juga memahami 5 kategori kebutuhan. Jadi kita di sini mengidentifikasi dan penjelasan mendalam tentang setiap tindakannya. Contohnya yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis. Di situ kita mengkaji seperti makanan, air, udara, tidur, dan juga tempat tinggalnya. Lalu yang kedua kebutuhan dan keamanan. Itu mulai dari kayak kesehatan, pekerjaan, perlindungan dari bahaya fisik dan juga emosional. Setelah itu yang ketiga adalah kebutuhan cinta dan kepemilikan, yaitu yang mencakup hubungan, keluarga, pertemanan, dan rasa diterima. Yang keempat adalah kebutuhan harga diri atau esteem, yang mencakup pengakuan, status, martabat, dan rasa percaya diri. Nah, yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri. Hal ini tuh mencakup potensi penuh, pertumbuhan pribadi, dan mencari pengalaman puncak. Selanjutnya ada prinsip urgensi, di mana kita itu memahami bahwa kebutuhan tingkat bawah itu harus diprioritaskan pemenuhannya sebelum seseorang mendapat memfokuskan energi pada tingkat kebutuhan yang lebih tinggi. Nah, apa sih outcome pembelajaran yang kita dapat? Jadi setelah menyelesaikan dan mendalami topik ini, kita itu bakal mendapat memahami kategori utama kebutuhan dasar manusia, lalu menganalisis hubungan antar tingkat kebutuhan, mengidentifikasi kebutuhan umum, individu dan juga khusus, dan yang terakhir kita dapat menjelaskan hierarki kebutuhan Maslow. Baik, yang selanjutnya adalah relevansi dalam bidang keperawatan. Jadi, course ini tuh sangat esensial dalam keperawatan karena model Maslow adalah kerangka dasar dalam penentuan prioritas dan perencanaan asuhan keperawatan. Yang pertama, berdasarkan dari prioritas masalah. Hal ini membantu perawat menentukan prioritas intervensi yang paling mendesak. Misalnya, kebutuhan fisiologis pasien yang selalu didahulukan saat melakukan pengkajian. Yang kedua adalah perencanaan asuhan keperawatan yang digunakan sebagai panduan wajib untuk menyusun rancangan atau rencana asuhan keperawatan yang holistik yang mencakup fisik, psikologis, dan juga sosial pasien. Nah, yang ketiga ada pendekatan holistik, memastikan perawat memberikan perawatan yang mempertimbangkan dimensi kesehatan pasien secara menyeluruh mulai dari fisiologisnya dan emosional atau psikologis yang melindungi atau menganalisis keamanan, harga diri, juga sosial pasien. Nah, ini sekiranya adalah isi web jika kita sedang melakukan course. Nah, ini berdasarkan materi keperawatan yang kita ambil yang judulnya itu Patient Care dan Hygiene. Nah, di sini pertama akan ada tulisan learning outcome yang akan menunjukkan apa sih yang sekiranya akan kita dapat setelah kita melakukan course ini. Kemudian di sini tuh ada beberapa modul, bisa dilihat di screenshot kedua. Nah, dalam satu modul ini terdapat sekiranya 5 materi atau 5 pembahasan. Kemudian setelah kita melakukan pembelajaran, kita itu akan melakukan course assessment. Yang setelahnya kita sudah melakukan modul pertama, modul kedua, modul ketiga, dan kemudian yang terakhir itu course assessment, di mana kita diuji pengetahuannya setelah melakukan course sebelumnya. Nah, ini ada 25 soal pilihan ganda yang akan keluar nilainya. Nah, untuk mendapatkan sertifikat, kita tuh ditentukan untuk mendapatkan nilai sekitar 80 ke atas. Nah, apa aja sih review menurut kelompok kita? Jadi, kelebihan yang dimiliki course ini menurut kelompok kita itu setelah kita analisis adalah
gratis dan mudah diakses. Course ini tuh tersedia secara online dan bisa diakses tanpa biaya. Ini memungkinkan siapa saja untuk belajar perawatan pasien dan hygiene tanpa harus membayar biaya besar. Dan ini pun termasuk pelajaran-pelajaran lain selain dari materi keperawatan. Yang kedua adalah fleksibilitas waktu dan kecepatan belajar sendiri atau self-paced. Jadi kita itu bisa belajar kapan aja sesuai dengan kecepatan sendiri tanpa harus terkait jadwal seperti di kampus. Dan ini tuh cocok banget bagi pemula atau yang punya kesibukan lain, sehingga mereka itu bisa menentukan level mana sih sekiranya mereka itu yang harus digali lagi. Dan karena fleksibel, dia tuh bisa kerjanya di mana aja. Terus memperkenalkan konsep dasar perawatan dan hygiene pasien. Kalau dari fokus kita, ini tuh penting banget untuk pemula di bidang keperawatan. Course ini bisa memberi gambaran dasar tentang prosedur perawatan, hygiene, safety, dan comfort pasien yang jadi fondasi penting sebelum praktik nyata di lapangan. Dan yang terakhir adalah ini tuh bagus banget untuk pengembangan diri dan tambahan pengetahuan. Kalau misalkan kita tertarik untuk memahami teori dasar tentang kebutuhan dasar manusia dan hygiene pasien, kursus ini tuh bisa jadi langkah awal yang baik sebelum melangkah ke pendidikan formal keperawatan. Selanjutnya, kekurangan course. Di sini ada 4 mengenai kekurangan course. Yang pertama, tidak memberikan pengalaman praktik langsung atau hands-on, di mana course dilakukan secara online. Jadi kita tidak mendapatkan pengalaman langsung seperti merawat pasien, mengecek tanda-tanda vital, praktik hygiene, dan lain-lain. Kedua, kedalaman materi cenderung terbatas atau overview. Seperti banyak course online gratis lainnya, materi kemungkinan bersifat pengantar dan tidak sedalam kursus keperawatan formal. Untuk keahlian profesional dibutuhkan studi lanjutan atau praktik klinis. Yang ketiga, sertifikat atau pengakuan resmi terbatas. Meskipun course diakui sebagai CPD accredit di situs Allison, tetapi sertifikat dari Allison seringkali kurang diakui sebagai pengganti pendidikan resmi atau lisensi keperawatan di banyak tempat. Dan yang terakhir, kurangnya interaksi langsung dengan instruktur, di mana tidak ada kelas tatap muka, pengawasan, atau feedback langsung dari instruktur, sehingga jika kamu butuh bimbingan atau klarifikasi mendalam, itu bisa menjadi kendala. Selanjutnya, apakah Allison ini cocok untuk kami? Yang jelas, karena kami adalah mahasiswa keperawatan, jadi menurut kami Allison sangat cocok karena berguna untuk mendukung pengetahuan keperawatan yang ingin kami pelajari. Kedua, karena gratis pastinya, jika tidak butuh sertifikat, kami jadi bisa eksplor banyak bidang tanpa biaya besar. Ini sangat cocok untuk mahasiswa seperti kami. Yang ketiga, saat kami butuh bukti formal atau untuk melamar kerja, portofolio, dan sebagainya, kami juga bisa mempertimbangkan untuk beli sertifikat. Manfaat untuk masa depan bagi kami apa aja? Yang pertama, memungkinkan kami memahami perilaku orang lain dengan pasien, rekan kerja, atau klien. Yang kedua, membantu kami mengidentifikasi apa yang benar-benar penting dalam hidup kami saat ini. Yang ketiga, di lingkungan kerja, kami akan mampu memotivasi tim atau bawahan dengan mengidentifikasi kebutuhan mereka. Dan yang keempat, memberikan kerangka kerja untuk membuat keputusan yang lebih bijak, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Selanjutnya ada kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan, course Categories of Basic Human Needs dari Allison adalah sumber belajar yang sangat efektif untuk memahami konsep fundamental kebutuhan dasar manusia menurut hierarki Maslow. Selanjutnya untuk rekomendasi, menurut kami rating untuk course ini adalah 4,5/5 karena sangat direkomendasikan bagi siapapun yang membutuhkan landasan teori yang kuat dan ringkas. Kelompok kami juga menilai course ini berhasil memberikan pemahaman yang komprehensif sebagai langkah awal dalam mempelajari topik ini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pembelajaran ini dapat membantu dan memotivasi teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.